Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Maulana Rizky dari program studi Teknik Informatika kelas 4H. Pada mata kuliah Sistem Basis Data kali ini, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang penggunaan basic variable, tipe data, serta penerapan conditional control, if dan case, serta basic loop pada programming language SQL atau SQL. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu kita akan belajar tentang penggunaan variabel pada programming language SQL. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu secara basic apa itu penggunaan variabel ya. Jadi, variabel itu adalah sebuah variabel yang mana tempat kita menyimpan sebuah nilai atau value tertentu dan diletak pada memori untuk sementara waktu. Dan nilai atau value tersebut bisa kita ubah. Nah, pada penggunaan variabel, itu adalah tempat kita meletakkan sebuah nilai ya. Jadi, penggunaan variabel itu dapat kita ubah di dalam program coding yang akan kita lakukan. Nah, nilai variabel tersebut dapat kita ubah-ubah sesuai dengan kemauan kita sendiri. Penggunaan variabel biasanya dengan cara mendeklarasikannya di bagian blok deklarasi pada PLSQL. Nah, penggunaan variabel itu biasanya kita gunakan di dalam blok-blok yang ada pada PLSQL. Nah, di sini kita lihat contohnya. Di sini ada nama variabel. Untuk ini adalah strukturnya ya, struktur untuk kita untuk mendeklarasikan cara mendeklarasikan kita di variabel di PLSQL. Di sini ada nama variabelnya. Nama variabel itu untuk penggunaan variabel bebas, tapi lebih disarankan penggunaannya sesuai dengan nama variabel yang akan kita gunakan. Misalnya nama variabel, lalu data type atau tipe datanya di sini not null, tidak boleh kosong, dan nilainya atau value-nya. Nah, di sini adalah contoh lainnya. Coba kita langsung praktekkan saja di kode editor kepunyaan kita. Oke, kita akan mendeclare dulu untuk kita akan buat declare. Lalu kita mau buat di sini ada L situ total underscore cells misalnya. Lalu kita ini adalah nama variabel. Lalu kita masukkan untuk tipe datanya. Di sini kita menggunakan tipe data number. Lalu L total credit underscore credit masih total limit ya. Total limit tetap menggunakan number. Lalu di sini ada 10, lalu ada L underscore contact underscore name. Lalu di sini kita mau buat varchar. Nanti kita setelah materi ini kita akan belajar juga untuk tipe data. Lalu kita mulai, kita gunakan sintak begin di sini dan di sini untuk n-nya. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita letak nilai 0. Nah, lebih kurang ini adalah cara kita untuk mendeklarasikan sebuah variabel pada PLSQL ya. Coba kita running. Kita buka cmd. Lalu kita arahkan ke dalam foldernya. Lalu kita masuk ke SQL Plus. Seperti biasa kita login. Boleh mau pakai user yang mana, HR juga boleh. Lalu kita running. Ini nama filenya adalah index.sql. Karena jangan lupa untuk garis miring. Di sini ada kesalahan, declare L total number. Di sini ya, jangan. Oke. Oh ya, untuk nolnya ya, di nolnya jangan lupa. Oke, di sini kita lihat tadi ada kurang titik koma di bagian nolnya ya. Di sini kita lihat
untuk jawabannya, untuk hasilnya, hasil eksekusinya tidak ada karena kita nggak mengeluarkan output di sini ya. Oke, seperti biasa saya mau ngeset dulu server output on. Oke. Nah, di sini kita lihat tidak ada hasil dari codingan tersebut karena kita tidak ada mengeluarkan nilainya ya. Nah, ini untuk penggunaan contoh sederhana penggunaan variabel. Kita lihat di sini. Kita lihat pada contoh di atas, kita mendeklarasikan variabel dengan cara menuliskan sintak declare di paling atas program. Setelah itu, kita dapat memasukkan nilai variabel yang diinginkan. Di sini sudah dijelaskan tadi. Ini nama variabel, ini tipe data dan value minimal dan maksimal value-nya yang bisa ditampung. Nah, kita dapat lihat pada contoh di atas kita membuat sebuah nama variabel dengan nama di sini adalah L total sales ya. Lalu diikuti dengan tipe data yang digunakan. Maka dari sini kita dapat memasukkan tipe data. Kita lihat di sini kita menggunakan tipe data number ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, masih di dalam materi variables. Kita mau belajar tentang basic default values ya di dalam variabel. Di dalam programming language SQL, kita dapat men-set atau mengatur nilai default atau nilai tetap pada variabel waktu kita mendeklarasikannya. Nah, untuk mengaturnya kita dapat menggunakan operator penugasan seperti ini. Titik 2 sama dengan. Untuk atau kita dapat menggunakan kata kunci keyword default ya. Kita bisa menggunakan kata kunci keyword default di sini. Ini untuk strukturnya. Di sini kita lihat strukturnya, kita deklarasikan. Lalu di sini ada variabel nama variabelnya L product name varchar. Lalu kita masukkan nilainya, nilai defaultnya adalah laptop di sini. Kalau kita coba untuk mengerjakannya, coba kita hapus dulu. Coba kita ulang, kita declare, lalu kita coba namanya di sini L product underscore name, lalu kita mau buat pakai varchar 2, kita mau isinya 100. Nah, lalu jangan lupa seperti itu. Oke, kita mau mengisi default nilainya di sini namanya laptop misalnya. Lalu jangan lupa begin 0. Ngapa 0? Kita nggak mau mencetak nilainya di dalamnya, kita mau mengetahui strukturnya saja. Lalu kita coba running di command line. Coba kita running lagi. Nah, ini akan menghasilkan output 0 ya. Nah, sama juga seperti yang itu. Oke, itu merupakan nilai default dalam variabel. Lalu di sini kita akan belajar juga nilai not null ya dalam pendeklarasian variabel. Jika kita memaksakan atau memberi batas pada suatu value, maka sebuah variabel tidak dapat menerima nilai null. Selain itu, variabel yang dideklarasikan dengan not null harus diinisialisasikan dengan nilai not null. Declare, lalu ada L shipping status varchar bla 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 bla, begin bla 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 bla, lebih kurang. Coba kita running untuk kode berikut ini, kita kopikan saja. Coba kita save, lalu kita running. Oke, di sini kita ngelihat ada error ya. Katanya di sini sesuai dengan sini ada error PLSQL numeric or value error. Mengapa? Kalau kita running, karena di sini kita lihat, di sini kita memberikan nilainya di sini nggak boleh kosong, sedangkan kita buat di sini untuk di dalamnya, di dalam variabelnya di sini kita buat kosong, maka mengakibatkan error di dalamnya karena bernilaikan 0. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya tentang variable assignment. Variable assignment ini lebih kurang kita memasukkan nilai baru ke dalam sebuah variabel yang telah kita isikan nilai defaultnya. Misalnya seperti ini, L customer group,
lalu ada varchar bla bla bla. Di sini kita telah isikan namanya silver ya. Nah, setelah kita begin atau kita mulai untuk eksekusinya, di sini kita mau mendeklarasikan ulang variabel variabel eh, L customer group tersebut. Lalu kita mau mengisi nilai default gold. Lalu coba kita copy, kita masukin ke dalam sini. Coba kita untuk nilainya kita lihat. Nah, nilainya adalah gold. Kenapa? Karena disinilah gunanya variable assignment. Kita bisa menginputkan nilai baru ke dalam sebuah variabel yang telah ada nilai defaultnya. Lebih kurang seperti itu untuk pembahasan tentang variabel pada PLSQL. Selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan tipe data pada PLSQL. Setiap bahasa pemrograman pasti memiliki basic tipe data, lebih kurang hampir mirip-mirip, karena satu bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman lainnya pasti memiliki basic seperti loop, seperti penggunaan tipe data yang sama lah, lebih kurang. Untuk misalnya kalau untuk di PHP ada tipe data varchar, ya, dan jenisnya juga mirip juga dengan pada PLSQL juga. Nah, dalam PLSQL ada dua tipe data, ya. Yang pertama ada yang namanya tipe data skalar, dan kedua ada namanya tipe data komposit. Nah, untuk tipe data skalar biasanya itu tuh untuk menyimpan nilai-nilai tunggal ya, seperti ada number, ada boolean, char, dan datetime. Lalu untuk tipe data komposit biasanya kita menggunakan untuk di dalam array, collection, atau record. Untuk tipe data komposit ini bisa kita isikan lebih dari satu data di dalamnya. Oke, kita akan bahas tentang tipe data numeric pertama. Tipe data numeric biasanya diwakili dengan bilangan real, bilangan bulat, floating point, atau bilangan desimal. Nah, untuk tipe data boolean, yang pada contoh sebelumnya kita telah masuki beberapa contoh ya. Seperti ini kita masukkan menggunakan varchar 2 di dalamnya. Yang kedua ada tipe data boolean. Adalah sebuah tipe data skalar yang memiliki 3 nilai di dalamnya tergantung pada statement yang diberikan. Ada true, ada false, ada null. Nah, biasanya tipe data boolean digunakan pada control flow, seperti if statement, cast, loop, for, while, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada tipe data karakter. Nah, biasanya tipe data karakter ini paling banyak digunakan dalam bahasa pemrograman. Tipe data ini biasanya mempresentasikan nilai alphanumeric, bisa nilai number, bisa karakter seperti garis, dash, dan lain-lainnya. Nah, ada beberapa tipe data karakter yang dapat kita gunakan di dalam pemrograman programming language SQL. Yang pertama ada char, varchar2, long, row, dan lainnya. Dan yang terakhir ada tipe data datetime. Tipe data datetime merupakan tipe data yang mempresentasikan tanggal, waktu, maupun zona waktu, serta interval pada waktu tertentu. Berikut ini adalah bentuk tipe data datetime, yaitu date, timestamp, zone, timestamp with time zone, dan lain-lainnya. Itu penggunaan untuk tipe data ya. Karena kita di sini udah belajar tadi, di sini kita menggunakan tipe data, maka untuk contohnya kita bisa lanjut saja ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita di sini akan bahas tentang kita akan di sini akan bahas topik tentang conditional control atau if dan case statement. Jadi salah satu inti dari sebuah bahasa pemrograman itu adalah if statement. Kalau tidak ada if statement, biasanya program tersebut akan kacau karena tidak adanya alur atau kondisi yang membuat kita dapat melakukan pengeksekusian terhadap kode program. Nah, jadi if statement itu dapat memungkinkan kita untuk mengeksekusi. Nah, disinilah dia. Kita dapat mengeksekusi nilai, bisa bernilai true atau bernilai false nanti ke ujungnya. Nah, Oke, ada beberapa pernyataan pada if statement dalam PLSQL. Yang pertama ada if then else, if then else if. Ini merupakan struktur basic dari if statement ya. Jika if kondisi lalu then, maka di sini kita buat pernyataannya. Misalnya kita mau buat ke dalam bentuk boolean, misalnya dalam bentuk
tipe data boolean true or false bisa juga. Lalu kita akhiri dengan tanda and if di sini. Oke, pada if statement akan menghasilkan nilai boolean yang telah kita pelajari tadinya. Jika kondisinya terpenuhi, maka akan bernilai true. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan bernilai boolean false. Lebih kurang seperti itu. Coba kita langsung demonya untuk penggunaan if statement ya. Yang pertama kita mau declare ya, seperti biasa kita harus declare dulu. Lalu declare p underscore penjualan, misalnya penjualan, lalu kita isikan dengan tipe data number, lalu kita mengisikan nilainya di sini misalnya 20.000 aja. Lalu kita mulai untuk begin. Jika p underscore penjualan lebih besar dari berapa nih? Di sini 2 juta ya. Oke, 1000 kita buat di sini. Lalu then, nah di sini kita menggunakan then yang tadi ya, yang telah kita dijelaskan sedikit tadi, kita penggunaan then. Lalu kita dbms underscore output seperti biasa untuk mengeluarkan nilai, untuk mengeluarkan hasil eksekusi pada PLSQ output titik line seperti itu. Sales penghasilan penjualan lebih besar lebih besar dari 1000, lebih kurang seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan tutup dengan and if, karena setiap sintak if yang kita buka, kita harus menutupnya dengan sintak and if. Dan kita tutup dengan and juga. Coba kita running di sini. Oke. Ada error di line ke 9 ya. dbms underscore output titik put ini underscore ya, underscore line. Oke, sini kita lihat ini contoh sederhana ya penggunaan untuk if statement, dan dia akan menghasilkan output seperti ini, penghasilan penjualan lebih besar dari 1000. Nah, coba kita pahami sedikit. Di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data number, lalu kita mengisikan nilai defaultnya adalah 20.000. Lalu kita mulai begin untuk mengeksekusi program yang akan kita jalankan. Jika penjualan tadi lebih dari 1000, nah kita lihat ya, apakah di sini pada saat kita mendeklarasikan di sini penjualannya lebih dari 1000, di sini 20.000 ya, berarti benar ya, berarti true, maka dia akan menghasilkan atau mengeluarkan output dbms penghasilan penjualan lebih dari 1000, lebih kurang seperti itu. Dan jangan lupa ditutup dengan perintah and if dan and. Nah, untuk selanjutnya di sini kita coba lagi kita coba lagi. Di sini kita mau declare seperti biasa, lalu and sales number. Misalnya kita samain aja 300.000 ya di situ. 300.000, lalu kita mau buat end commission di situ, commission number 10 seperti biasa. Lalu kita mengisi nilai defaultnya adalah 0 di sini. Lalu kita mulai begin. Jika end sales-nya lebih dari 200.000 dan end commission-nya itu end sales
dikali dengan 0,1, lalu kita masukkan perintah else di situ, lalu n commission n cells dikali dengan 0,05. Jangan lupa n if, lalu n seperti itu. Coba kita running, apakah ada error? Oke, kita running di index tadi. Oke, bind variable not declare katanya, n if. Oke, sorry. Sekali lagi kita running. Masih ada error. Di mana errornya ya? Number 3000. Oke, ini ditutup. Oke, untung tidak ada error lagi. Oke, di sini successful completed katanya. Nah, itu adalah penggunaan untuk penggunaan if dan else statement. Lalu di sini ada lagi penggunaan if dan else if ya. Di sini pakai else if ya. Kita copyin saja biar cepat. Coba kita running. Coba sekali lagi. Oke, sama ya. Dia tidak menghasilkan nilai output. Karena coba kita baca logikanya, di sini kita definisikan di sini 300.000. Jika lebih dari 200.000, lalu komisinya n cells tadi yang ini 300.000 ini dikali dengan 0,1. Jika else if-nya dari n cells ini 3.000 kurang dari 200.000 dan n cells-nya lebih dari 100.000, maka n cells-nya dikalikan dengan 0,05. Kalau tidak, ini else if-nya n cells-nya tadi kalau kurang dari 100.000 dan n cells-nya lebih dari 50.000, maka buat untuk n cells-nya dikali dengan 0,03 dan seterusnya. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang di sini case statement ya. Di case statement, memiliki satu pernyataan untuk dieksekusi dari banyak urutan yang ada. Pernyataan case memiliki dua jenis, yaitu ada simple case statement dan search case statement. Di sini adalah salah satu struktur dari case statement. Di sini ada case selectornya, lalu ada when selector 1 dan statementnya. When selector value 1, lalu statement keduanya dan seterusnya. Oke, coba kita cek di sini. Kita langsung saja kopikan untuk menghemat waktu. Lalu kita save. Nah, kita cek di sini. Dia akan menghasilkan nilai very good. Coba saya jelaskan sedikit tentang pernyataan case statement ini. Oke, pertama kita deklarasikan variabelnya. Di sini kita mendeklarasikan char karakternya ya. Lalu varchar 2. Di sini kita lihat C underscore grade-nya yang pertama B. Case pertama, si grade ini ketika dia A, lalu si rank-nya ini sama dengan excellent ya. Lalu ketika B, maka si rank-nya ini very good. Lalu ketika C, si rank-nya ini good. Ketika D, si rank-nya ini fair. Ketika F, si rank-nya ini poor. Walau lebih kurang juga dari itu, tidak ada nilai. Kita lihat. Kita di sini mendeklarasikan di dalam variabelnya, variabel default-nya tadi adalah di sini adalah B ya. Kita lihat tadi jawabannya very good ya. Maka dia akan mengeksekusi switch yang ini ya. Maksudnya case yang ini ya.
maka dia akan mengeksekusi nilai yang kedua ini. Maka lebih kurang seperti itu penjelasan untuk penggunaan cast statement ya. Oke, yang terakhir kita akan belajar tentang basic loop atau perulangan. Nah, oke. Ini merupakan basic dari struktur perulangan atau loop. Termasuk di dalamnya ada for loop, serta while loop. Pernyataan loop mengeksekusi pernyataan di dalam strukturnya dan mengembalikan kontrol ke bagian atas loop. Jadi ketika looping telah sampai ke kontrol paling akhir, maka jika ada kondisi lain yang terpenuhi untuk dilakukannya loop, maka loop akan dimulai lagi dari nilai terakhir yang di loop tadi. Nah, misalnya kita punya perulangan. Jika perulangannya tersebut telah berhasil dieksekusi dan telah menghasilkan output, misalnya ada menghasilkan nilai output 1. Nah, tetapi kita lihat di statement tersebut, kalau satu tersebut masih ada, kalau statusnya masih ada terpenuhi, maka dia akan terus melakukan perulangan sampai statusnya tersebut terpenuhi dan akan diakhirinya perulangan. Ini merupakan contoh basic penggunaan loop. Di sini ada loop, lalu di sini di dalamnya ada statementnya, dan berakhir dengan end loop, loop labelnya. Biasanya dalam satu kali loop ada minimal satu perintah exit untuk mengakhiri eksekusi perintah loop. Jika tidak, looping akan terus melakukan perulangan tanpa batas. Coba kita langsung saja copy ke dalam text editor kita. Lalu kita contohkan di sini, kita counter, ada yang salah, declare. Oke, tadi ada beberapa kendala. Salah satunya, tadi kita ada error ya di bagian sini. Di sini LO ya. Oke, sepertinya tidak ada lagi. Coba kita running. Nah, dia akan melakukan looping ya. Nah, coba kita jelaskan sedikit. Di sini untuk LO counternya kita definisikan dari dia memiliki nilai default 0. Lalu kita mulai melakukan perulangan dengan di sini kita membuat syntax loop. Lalu LO counter ditambah 1. Ini adalah perintah untuk membuat perulangan loop itu sendiri. Kalau statement tersebut belum terpenuhi, maka setiap ada statement yang belum terpenuhi, LO counter terakhir lalu ditambah dengan 1, maka disitulah terdapat perulangannya. Kita lihat di sini ada if statement. Jika LO counternya lebih dari 3, maka dia akan exit. Maka di sini dia akan menampilkan jumlah counternya ada berapa, lalu dia akan menampilkan after loopnya itu ada berapa. Kita lihat di sini tadi di outputnya, kita lihat di sini kalau dia perulangannya lebih dari 3, maka dia akan berhenti ya. Maka setelah loop keempat dia akan berhenti. Maka di sini ada 3 loop pertama, kedua, dan ketiga. Maka dia akan menghasilkan lebih kurang seperti ini untuk outputnya. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya tentang materi sistem basis data kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.